dan para jamaah yang berhormati, dengan keadaan kita saat ini secara nasional mengalami ujian, mendapatkan musibah dari Allah SWT, ini harus benar-benar kita jadikan sebagai peringatan agama, sebagai peringatan agama. Ketika corong kita itu dengan pandangan iman, maka ini adalah sebagai salah satu teguran dari Allah SWT. Coba, hampir semua orang-orang yang beriman, yang senang ngaji, yang senang sholat, ini akan mengatakan ini teguran dari Allah. Iya betul. Tapi yang jarang ngaji, nggak pernah ikut kajian di Loman, bilang ini Allah. Ini Allah. Padahal untuk ngelak aja. Untuk ngelak aja. Kalau kalian benar-benar beriman, maka yang Allah ingin perlihatkan di sini kuncinya satu tuh, yaitu adalah jangan remehkan agama, jangan permainkan agama. Itu dia di situ. Dan saya yakin pimpinan-pimpinan kita, stakeholder di atas sana adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Tapi bisa jadi ada godaan-godaan, gangguan-gangguan, sehingga akhirnya lupa dan dilalaikan dan dilupakan oleh Allah SWT. Lebih-lebih sampai ke tahap wa idza nadaitum ila shalah. Tatkala kalian diajak. Nah, yang ngajak ini siapa, Pak? Kira-kira ngajak sholat siapa? Ya orang lain. Orang lain yang ngajak sholat. Diajak untuk ngaji, diajak untuk taat, diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ngajak orangnya, orang ingin mengajak ke dalam pengajian, itu orang lain yang ngajak. Tapi sebenarnya Allah yang ngajak, cuman lewat lisan hambanya. Kalau kalian dipanggil untuk ayo sholat, wattakhadhuha huzwa wa la'iba, dan kalian masih juga enggak ngeh, kalian masih juga permainkan itu, masih juga remehkan itu, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang termasuk bagian dari kaum atau golongan yang enggak punya otak. Itu statement Allah. Yang pertama, kalau orangnya tetap masih kekeh sampai mempermainkan tentang agama, mempermainkan tentang sholat, maka mereka termasuk orang-orang yang gak punya otak. Gak punya otak. Sampai yang kedua, ayat berikutnya, wa anna aktsarakum fasikun. Mereka dikategorikan sama Allah, statement Allah, fasik, orang yang fasik. Yang terakhir, Allah bilang, apakah tidak aku kabarkan kepada kalian itu berupa yang buruk? Enggak ada. Semua rata-rata baik untuk kalian. Ya. Tapi kalian ternyata masih juga begitu. Maka kata Allah, man la'anahullah, Allah akan laknat mereka. Mereka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Masih kekeh juga begitu, maka termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan Allah murka kepadanya. Bahkan sampai ke level mereka itu dikutuk oleh Allah menjadi seorang kera. Menjadi seorang kera, seorang babi, seorang yang penganut selain Allah SWT. Ada nggak kira-kira ayat itu relevan sampai saat ini? Ustaz, ada. Secara zahir memang tidak dikutuk seperti Bani Israel di zaman Nabi Musa dulu. Bani Israel dulu dikutuk sama Allah menjadi kera, menjadi monyet. Karena apa? Menolak nabi-nabinya, membunuh bahkan nabi-nabinya. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis misalnya, barang siapa man rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sal imam, barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, maka Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Pernah dengar di situ? Mendahului imam. Kapan diubah kepala keledainya? Nanti di akhirat.
Kutukan Allah ini nggak berhenti di dunia. Nanti sampai di akhirat dikutuk. Karena masih juga mempermainkan agama. Allah itu sebenarnya nggak larang itu. Tapi jangan sampai jatuh ke dalam mempermainkan dan mengejek-ejek agama. Semua para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kalau ngajak dakwah itu nggak pernah sambil jawab. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nggak ada. Masalahnya realita di lapangannya, joget-joget habis salawatan, mabuk-mabukan. Bisa juga masuk ke dalam ayat ini. Dan ini peruntuk untuk ahli kitab, orang yang rajin, orang yang fasih agamanya dulu. Tapi karena mereka melampaui batas terhadap para nabinya, akhirnya Allah jadikan ayat ini sebagai teguran. Sebagai teguran. Nah saat ini saya tahu dan saya yakin dan saya percaya stakeholder kita itu orang-orang Islam, orang-orang baik, orang-orang baik. Tapi nauzubillah min dzalik, bisa jadi karakternya itu melampaui dari apa yang sudah disebutkan di dalam ayat tadi, sehingga Allah jadi murka. Sepakat nggak bencana alam ini bahwa bentuk Allah mewujudkan, memperlihatkan murkanya Allah? Sepakat? Itu bentuk Allah murka, kejadian alam itu. Coba Nabi Lut, pernah dengar kisah Nabi Lut? Dibalik enggak buminya waktu itu? Dunianya dibalik. Sebabnya apa? Kaum Sodom. Kaum Sodom dibalik. Coba lihat Nabi Ayub, diazab itu semua kaum-kaumnya karena dia bunuh onta Nabi, dibakar ladangnya. Yang buat Allah. Udahlah, percayalah, ladang kita ini luas, masa bisa terbakar? Dengan kuasa Allah, malamnya kebakar, besok pagi dia lihat ladangnya sudah hangus, rata. Artinya apa? Para jamaah yang Allah hormati, kejadian alam itu disepakati di dalam hadis Nabi SAW, beberapa penjelasan, ya, itu bahwa kejadian alam itu bentuk Allah ingin memperlihatkan dirinya lagi marah besar, lagi murka besar sama penghuni-penghuni bumi itu, lagi marah besar. Yang mau kita jadikan ibrah adalah padahal Allah marah sama segelintir oknum. Jadi betul. Maka yang menjadi inspirasi buat kita, hentikan itu. Hentikan mereka untuk berbuat itu kembali. Itu caranya. Sehingga jangan sampai ada orang yang gak bersalah jadi ikut kena imbas. Ikut kena imbas. Dan ini bentuk ikhlasnya kita kepada Allah SWT, benar-benar ibadah sama Allah SWT. Sebenarnya para pemimpin kita itu orang yang paling akeh pahalanya. Satu kebijakan aja dia buat baik, jadi pahala jariah, betul. Satu kalimat yang terlontar baik, didengar sama semua orang yang dengar kalimatnya itu, jadi pahala jariah. Nah, kita butuh ngundang hari Rabu doang baru dapat pahala jariah, ada yang dengerin ceramah, betul. Nah, dia satu kalimat seluruh Indonesia dengerin itu, jadi pahala jariah. Tapi nggak dianggap kalau itu kesempatan tuh jadi orang yang paling besar panen pahala jariahnya, nggak dianggap karena ketutup dengan popularitas, ketutup dengan harta kekayaan. Ini menjadi kesempatan bersama untuk kita bisa sama-sama bentuk cinta kita, bentuk kita peduli sama negara kita. Apa mau ada longsor berikutnya? Enggak mau. Maka kita pernah mengalami itu 2010 di Jogja, Merapi, Jabatan.
Yang lain nggak Merapi karena nggak ada Merapinya. Yang lain longsor, yang lain banjir, yang lain tsunami. Jabatan. Maka jangan ada Merapi berikutnya. Dengan cara apa? Kita sama-sama teguh dan serius, saling bahu membahu, peduli satu sama lain. Ya dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Dan ini teman-teman yang saya hormati, saat ini kondisinya, kita semua ini kondisinya sudah mau masuk ke dalam ciri-ciri kiamat yang besar. Masih kurang takut. Kalau kurang takut, buatan apa-apa. Kalau saya takut sekali, serius. Di dalam sejarah akhir zaman, sepakat dulu nggak? Kalau kita sekarang sudah di dalam akhir zaman, sepakat nggak? Iya. Okay. Kalau sudah di dalam akhir zaman, akan terjadi ciri-ciri akhir zaman yang pernah saya bahas kemarin. Ya. Lalu ciri-ciri kiamat besar itu akan terjadi. Ciri-cirinya ya. Kiamat besar akan muncul. Itu puting beliung, banjir, longsor, tsunami, gempa, gunung. Itu jelas di dalam hadis, bukan di buku tulis. Hadis ada, di Quran ada. Pertanyaannya, serentak nggak itu terjadi sekarang? Iya. Ini. Nah, kalau ternyata itu yang terjadi, masih sibuk juga mikirin jabatan, masih sibuk juga mikirin popularitas, itu ujian teman-teman. Ujian dan ujian berat. Kalau itu ke bawah terjadi, mohon maaf, ngapunten. Ketika terjadi longsor seperti yang kemarin, kalau biasa wirid dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, maka akan keluar kalimat-kalimat Allah. Keluar kalimat-kalimat Allah. Tapi kalau enggak, kabur sejauh-jauhnya, lari secepat-cepatnya agar selamat. Dan akan disebut longsor. Dan itu manusia. Apa yang saya mau sampaikan di situ, bahwa saat ini kita dalam kondisi yang sangat last minute. Jangan sampai kita juga masih tertinggal antara kesalahan dengan keinginan kita ini, dengan tabungan pahala ini, gak ada yang seimbang. Kalau seimbang enak, Pak. Jujur. Maka oleh karena itu, kita sama-sama benar-benar berpasrah diri sama Allah SWT, agar jangan sampai kalau saya pribadi menganalisis hadis Nabi SAW itu, orang mukmin yang ikhlas karena Allah SWT, ketika kiamat besarnya sudah muncul, itu akan dimatikan. Dimatikan dengan halus pakai asap dukhon. Nah ini kan kita karena nggak pernah ngalamin aja, jadi kayak biasa aja karena belum pernah ngalamin. Biasanya asap rokok, asap sampah gitu. Itu yang kita alami, jadi nggak pernah ngerasain gimana dukhon itu. Tapi itu akan terjadi sekali. Dan itu sangat menegangkan para teman-teman yang saya hormati. Dan ini bukan karena akhir tahun, bukan karena musibah tahunan, enggak. Ini kok serentak ujiannya. Dan hampir beberapa negara juga tadi. Yeah. Kemarin Hong Kong ya. Iya. Beberapa. Terus beberapa pekan yang lalu juga di sana di Saudi dan lain sebagainya. Banjir. Nah itu. Makanya ya udah, kita jalannya pelan-pelan tapi kuat sekali, kakinya harus menapak di dalam
di atas tanah. Serius, artinya serius. Artinya serius sekali duduk pengajian, tidak semua orang dikasih kesempatan ikut ngaji, duduk 30 menit fokus serius karena Allah Ta'ala panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Tidak semua orang dipilih di situ 30 menit doang. Habis itu balik lagi menjadi manusia biasa sudah. Gitu caranya. Ketika dapat kesempatan ikut sholat seserius-seriusnya. Karena kalau mau ngikut tiba-tiba naik level jadi 100 rakaat itu repot. Terlalu cepat jadi wali masalahnya. Terlalu cepat jadi wali. Jabatan. Gitu. Tahu-tahu 100 rakaat tahajudnya ya. Terlalu kebablasan berat juga. Ya udah, dengan cara apa? Kesempatan dapat sholat seserius-seriusnya. Dapat kesempatan ikut ngaji, duduk seserius-seriusnya. Pasrahkan diri sama Allah SWT. Jangan lagi setengah-setengah. Mudah-mudahan itu yang bisa perlu sampaikan tentang surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ada yang ditanyakan. Tapi saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Yunus. Kenapa kok Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Ya, padahal di Al-Ikhlas suratnya, ayat-ayatnya tidak ada menyebutkan Al-Ikhlas. Itu menunjukkan bahwa yang saya ketahui bahwa surat ini benar-benar kita khalisatan fiddinillahi azza wajalla atau khalisatan lidinillahi azza wajalla. Kita benar-benar ikhlas karena Allah SWT untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan surat Al-Ikhlas. Karena Allah tidak main-main. Allah itu tidak ada niko-nikonya. Kalau kamu ibadahmu setengah-setengah sama saya, ya saya nggak akan kasih ganjaran sempurna. Saya tanya, Mas, kalau kita sholat sudah serius dari rumah, tapi nyampe sholat pada saat takbiratul ihram, ayam kepikiran, mangkoknya kepikiran, kopinya kepikiran, dapat 27 buatan. Itu tegasnya Allah. Allah tegas masalah itu. Kamu serius ya 27. Gimana caranya supaya dapat 27 saat? Kalau ingat ayam, jangan tambah lagi. Siapa yang makan ayamnya? Lawan ayamnya, gak usah pikirin lagi. Ingat Allah, balik lagi ke Allah. Itu namanya khusyuk. Karena jangan bayangin khusyuk itu dari takbiratul ihram, gak ada yang dibayangin sampai salam. Itu susah nemuin itu. Jawatan. Apalagi hidupnya dikit-dikit ada masalah, nggak kepikiran itu. Jawatan. Maka cara khusyuk itu adalah, ini yang saya dapat ilmunya dari guru saya. Cara khusyuk itu adalah ketika ada bayangan, ada yang mengganggu ketika sholat, balik lagi mikirin Allah. Allah. Jangan tambah bayangin lagi. Ayamnya yang makan siapa, makannya di mana, malah kebablasan dengan ayamnya. Akhirnya nggak dapat 27 derajat. Yang lain ada yang ditanyakan? Udah. Pak Yunus ada yang ditanyakan, Pak? Ada, Pak Ustadz. Ya. Jadi kita sudah mempelajari 3 surat ya, Pak Ustadz. Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas ya. Di ujung ayat itu ada kul ya, kul membawa, ada kata-kata kul. Berarti yang saya artikan, Pak Ustadz, itu memang benar-benar Allah itu berkehendak harus ini. Makanya harus begitu, Pak. Karena itu kayak mandat. Nah, mandat. Kalau bahasa Pak Prabowo ke Pak Samsudin apa? Syafri. Oh, Samsudin. Ya, Menhan. Siap. Samsudin. Kalimat kul itu siap. Maka itu perintah dari Allah SWT langsung. Ya. Dan seterusnya, Pak Ustadz, kami juga pernah mendapatkan saran ya. Jadi kalau sholat sunnah itu agar sering-sering membaca Fatihah, terus ayat kursi, sama ketiga surat tadi
Waktu itu kami dapatkan tidak ada penjelasan sama sekali. Pertanyaannya kenapa mesti harus seperti itu? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Kalau jawaban saya sederhana, karena kebanyakan umatnya Kanjeng Nabi hafalnya trikul. Oke. Kebanyakan umatnya Kanjeng Nabi hafalnya trikul. Karena kalau nanti disuruhnya gak ada yang nyampe. Sehingga kalau sholat sunnah itu disunahkan sama Nabi, suratnya pendek-pendek. Lebih-lebih ketika pertama kali sholat sunnah, mau sholat sunnah apapun itu, bahkan sampai sholat tahajud, rakaat yang pertama atau salam yang pertama itu harus ringan gerakannya, ringan bacaannya. Artinya tidak lama, berdiri lama, ruku lama, enggak, disuruh ringan. Salah satu sunnahnya di situ. Itu Pak. Di luar dari secara mayoritas umatnya Kanjeng Nabi hafal trikul. Dan Pak Ustadz ini ada lagi ya. Jadi 3 surat tadi itu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu merupakan suatu surat yang Mu'awwilat. Apa itu Pak Ustadz? Artinya surat yang paling utama Di dalam Al-Quran itu. Mu'awwilat, karena banyak membahas tentang trikul itu dikaitkan dengan salah satu ayat-ayat ruqyah. Terus trikul itu juga pembahasan, ada yang mengatakan bahwa qul huwallah baca 3 kali dalam hadis Nabi sama seperti membaca satu buku Quran. Lalu kemudian di situ trikul itu dibahas di zikir pagi petang. Terus di di bacaan-bacaan untuk minta perlindungan dan lain sebagainya. Sehingga dia punya keutamaan. Jadi ada keutamaan namanya, disebut surat Mu'awwilat. Mu'awwilat itu berasal dari kata awal. Awal itu artinya satu. Mu'awwilat artinya yang utama. Itu arti surat Mu'awwilat. Sama juga bahwa membaca Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan sepertiga membaca surat-surat. Leres. Itu hadisnya benar. Hadisnya sahih. Mas ada yang nanya Mas tentang bejana aja deh, biar tambah keren, tambah gimana. Nah, menyikapi ini kita mau gimana coba? Saya tanya, kita bersikapnya gimana melihat kondisi alam seperti ini, Pak Putra sama Pak Hendri? Menyikapi kondisi alam seperti ini kita punya sikap apa? Ini harus dijawab dua-duanya, kalau tadi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya dulu tak untuk menghadapi kondisi alam sekarang lebih banyak bersyukur dengan kondisi kita sendiri dulu tak. Kemudian banyak bersabar juga tak, dan banyak mendoakan kebaikan. Semoga Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gandhi. Kita diperhatikan ya. Kayaknya kusuk banget kita. Masya Allah. Dengan melihat yang terjadi saat ini, yang perlu kita sikapi adalah yang pertama adalah saling membantu satu sama lain. Jadi ini pentingnya kita tuh membantu, tidak boleh jauh-jauh. Kita berdekat dulu. Membantu itu tidak hanya mengeluarkan biaya atau uang. Membantu contohnya kita saling mengerti keadaan tetangganya atau seperti apa. Jadi di sini pentingnya bahwa kita itu tidak perlu sombong sana sini, karena kita ini pada saat kena bencana atau kita di saat posisi seperti yang di saudara kita di sana itu tidak ada artinya jabatan. Tetangga kaya juga udah nggak kelihatan, tetangga miskin pun juga tidak kelihatan. Sorry saya bilang seperti itu. Jadi di sini kita tidak boleh sombong. Pertama itu, yang kedua kita harus saling membantu, yang ketiga adalah bersabar. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Jawabannya komplit, itu jawaban saya. Jawaban saya sama dengan jawaban Pak Putra dan Pak Hendri. Jadi
Itu semua adalah sikap yang wajib untuk kita lakukan kepada saudara kita ketika mendapatkan musibah. Nah sekarang sikap kita tentang kehendak Allah. Ini kita katakan bahwa Allah lah yang berkehendak atas tingkah perbuatan manusia. Kita sepakati itu dulu ya. Oke, kita sepakati itu dulu. Kalau tadi sikap kita kepada sesama. Kalau itu tidak terjadi berarti kita belum hablum minan nas. Udah mau gaya-gayaan, kondisi saudara kita malah lagi sengsara ya, lagi kena musibah, kita malah happy. Yang kedua, kita peduli, kita bersabar, kita mendoakan. Kan gitu tuh sikap kita kepada manusia, sesama manusia. Sekarang sikap kita sama Allah, kita harus tegas. Dengan kejadian itu, sikap kita sama Allah gak boleh lagi membuat Allah murka. Gak boleh nyepelein agama. Saya tanya Pak, Allah kira-kira marah itu gara-gara disepelekan agama atau kalah kekayaannya? Mau seberapapun kayamu gak bakal pernah. Saya tanya Pak, saya tanya. Sepengetahuan panjenengan tentang sejarah sirah Firaun. Firaun itu runtuh rajanya kapan sih? Setelah utusan Nabi Musa datang baru akhirnya luluh lantah. Sebelum itu anteng aja itu. Sampai ngaku Tuhan pun gak jadi apa-apa, terserah kamu lah. Jabatan. Karena ada kalimat dorongan agama yang masuk ke dalam kerajaan Firaun, ditolak, diremehkan, akhirnya urusannya sama Allah. Jabatan Pak. Itu dia. Maka sikap kita sama Allah yaitu adalah jangan sampai meremehkan agama. Lebih-lebih, mohon maaf, hanya segelintir orang yang meremehkan agama itu di atas sana. Makanya saya sudah sampaikan tadi, harusnya tebang, siapin penggantinya harusnya. Kalau mau nebang pohon tadi itu, siapin pengganti, kan selesai. Kalau bukan ada misi berikutnya, ya nggak mungkin begitu. Kenapa ditebang, tebang tuntas dan sebagainya? Karena dekat di sana ada IKN tuh gitu. Allahu Akbar. Artinya apa? Ada hal-hal yang sifatnya di sana agama yang diremehkan, disepelekan, sehingga Allah tegas di situ memberikan sikapnya kepada umat manusia. Maka sikap kita sekarang setelah selesai tadi yang disampaikan sama Pak Putra sama Pak Hendri, itu benar adanya sikap kita kepada sesama manusia. Sekarang sikap kita sama Allah gak boleh lagi main-main. Gak boleh lagi main-main. Maksudnya gimana? Tekun ngaji serius. Kalau lagi sholat serius. Kalau lagi sholat serius cukuplah kayak gitu-gitu tuh tegurannya, ya cukup. Kemarin saya dengar ada Merapi juga ya. Iya, sementara ya Allah ya Rabbi. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hamba Allah yang dilindungi. Karena apa? Karena taatnya sama Allah sederhana. Allah kira-kira lindungi gimana caranya? Gampang, taat. Kalaupun terjadi meninggal tetap dilindungi, jadi husnul khotimah. Jabatan. Itu jadi tetap kondisi mukmin itu baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Yunus ada yang mau disampaikan? Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa ketika kita melihat kezaliman ada 3. Yang pertama, lawan dengan tangan. Artinya ketika kita di level pemerintah mungkin bisa dengan kebijakan-kebijakan dikeluarkan. Yang kedua, lawan dengan lisan. Dan terakhir, lawan dengan hati, yaitu selemah-lemahnya perlawanan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, saya itu kadang terlalu jengkel, gemas dengan pemerintah sampai saya sering buat satu status di WA dan sebagainya yang sudah mengarah kepada, ya terus terang kadang saya sering tidak bisa menjaga hati karena melihat kezaliman
apalagi dengan ulah menteri yang seperti sekarang kita lihat bahwa dia yang buat aturan, tiba-tiba dia datang di sana pikul satu beras, satu karung beras dan sebagainya. Jadi seperti apa sebenarnya Ustaz melawan dengan lisan itu, seperti apa batasan? Jangan sampai saya juga termasuk orang yang berlebihan dalam mereaksi terhadap kondisi alam seperti sekarang. Di antara salah satu bentuk kita itu menolak atau mengingkari kemungkaran, yang kan kemungkaran ini nanti pertama kita analisis dari sisi sudut pandang agama. Ketika orientasi agamanya itu justru malah minus, maka berarti tandanya itu adalah kemungkaran. Jadi ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, lebih-lebih berkaitan tentang sesuatu kebijakan atau sosok pemimpin yang harus punya mandat, yaitu mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat, maka itu juga termasuk dengan kemungkaran, dan kita tegas di situ. Nah, yang ketiga, kalaupun ternyata mau menolak kemungkaran itu, ya, maka tolaklah semampunya dengan caranya, asalkan yang terbaik. Mungkin kalau saya pribadi jujur ya, saya pribadi kadangkala tetap ada sharing atau buat status tentang kebijakan-kebijakan yang buruk, sehingga nanti di situ dipaparkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga ada solusi. Disitulah caranya kita ikut andil untuk apa? Untuk ikut dengan cara yang baik mengingkarinya. Ya. Yang kedua adalah mulai membicarakan itu di lingkup yang paling terdekat dengan stakeholder, disampaikan. Kalau dulu kata guru saya ketika membahas kitab Ad-Demokratiyah wal Islamiyah Bid'ah wal Ijtami'ah, itu Riani kalau mau berontak sama pemerintah gimana caranya? Apakah bisa buat status? Bisa, tapi nggak cukup. Caranya gimana? Karena itu nanti banyak orang-orang yang bisa lihat itu, tapi tidak, keterbatasan pikiran, akhirnya yang akan muncul hanya tersulut amarah. Maka bisa dengan cara itu, kalau sekiranya lingkupnya adalah yang akan melihat adalah orang-orang yang bisa memfilter itu, tapi bisa juga langsung konsultasi dengan orang yang paling terdekat dengan stakeholder. Tapi stakeholdernya juga sama, kong kali kong kan gitu. Kong kali kong. Maka buatlah komunitas yang memang mengatur strategi itu untuk mengekspresikan apresiasi itu, pendapat itu dia tampakkan dan diwujudkan. Maka buat kelompok. Makanya dulu kalau para ulama di zaman kerajaan Harun ar-Rasyid, kerajaan itu seluruh ulama kumpul, Pak. Kumpul, datang to the point. Tak nasehatin kue raja. Tak nasehatin ini pola-polanya ini kebijakan-kebijakanmu yang saya lihat untuk masyarakat, ternyata ada yang kurang, ini tak sampaikan langsung. Itu dia. Dan saat ini benar-benar cemarut. Sulit kan nemuin begitu? Paling datang ke sana minta jatah. Jabatan. Masalahnya itu begitu. Berarti tandanya kita dalam kondisi yang sangat membingungkan. Membingungkan. Dan ini kondisi akhir zaman. Udah gak bisa ngelak. Maka oleh karena itu tetap dilanjutkan semampunya, ya, dengan cara semampunya dilakukan seperti itu, ya, upaya-upaya seperti itu. Tapi
yaitu tadi perlu adanya rundingan. Enak, Pak. Saya malah suka kalau duduk-duduk bahas-bahas politik itu senang. Karena kalau dalam perspektif pandangan saya butuh ada yang controlling di situ. Meskipun nggak ikut jadi pemilik kebijakan enggak. Tapi kan kita dibekali akal untuk bisa menimbang mana yang harusnya baik, mana yang enggak. Semampu kita. Yang nggak mampu nggak usah telusuri, nggak punya alat intelijen kan begitu. Buang HP-nya aja remuk kan gitu. Maka semampunya. Oh, ini kebijakan yang sudah terlihat di kasat mata, didiskusikan, remuk, disampaikan. Tapi ala kadarnya inilah terjadi sudah akhir zamannya seperti ini. Nggak bisa kita mengelak karena kondisinya semerawut dari atas bawah, bingung mau cari di mana. Makanya oleh karena itu sebaik-baiknya adalah Allahus Somad, balik lagi bersandar sama Allah, bersandar lagi sama Allah. Ada kalanya kita fokus untuk bahas itu kalau punya kekuatan, punya kesempatan. Tapi daripada fokus di situ, balik lagi urus untuk diri sendiri. Fokus, balik lagi ke situ, fokus perbaikan sama diri sendiri. Sampai mana ngajinya, sampai mana baca Qurannya, sampai mana sholatnya, sampai mana tahu agamanya, itu fokus lagi. Tapi kalau ada kesempatan seperti itu disampaikan. Asalkan jangan ada yang dominan fokus. Alhamdulillah, matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.